Inilah usaha demi usaha Sikandar yang memohon kepada Kulfi agar Kulfi bisa kembali lagi bersama dirinya yang tidak pernah membuahkan hasil. Sampai-sampai Sikandar sendiri ditangkap oleh polisi. Sebelum lanjut, tidak ada salahnya untuk membantu channel ini dengan cara subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya juga. Cerita berawal ketika Sikandar yang memohon kepada Kulfi agar bisa kembali lagi bersama Sikandar. Namun Amaira yang melihatnya berkata, "Tolong hentikan, aku di sini." Namun Sikandar tetap memohon kepada Kulfi. Amaira yang selesai berkata, Sikandar yang sudah geram berkata dengan nada yang sangat marah kepada Amaira, "Apa yang kamu lakukan? Berhenti, cukup memaksaku, cukup. Saya tidak tahan lagi," kata Sikandar. Ia membentak Amaira. Sikandar berkata kepada Kulfi, "Aku akan mengungkapkannya di hadapan seluruh dunia. Kau adalah putriku. Kamu adalah putriku." Namun Kulfi yang sudah terlanjur sakit hati berkata, "Jika Anda melakukan itu, aku akan mengatakannya bahwa itu adalah bohong," kata Kulfi kepada Sikandar. Kemudian Sikandar yang mendengarnya pun langsung memeluk Kulfi sambil berkata, "Saya mohon padamu, aku akan mati tanpamu. Kembalilah sayang. Aku butuh kamu, aku membutuhkan kamu dalam hidupku," kata Sikandar yang sudah tak berdaya memohon kepada Kulfi. Namun Kulfi masih bersikukuh. Ia mendorong Sikandar dan berkata, "Aku tidak membutuhkanmu. Aku tidak sama sekali membutuhkanmu," kata Kulfi sambil menangis. Lalu Kulfi pun mengajak Mia untuk meninggalkan tempat itu. Sikandar yang tak berdaya dan tak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa menangis. Dan tak lama kemudian, setelah Kulfi pergi, datanglah para aparat kepolisian yang akan menangkap Sikandar. Karena Jimmy sebelumnya telah melaporkan Sikandar atas kasus kekerasan kepada dirinya. Lalu Jimmy berkata kepada polisi itu, "Tangkaplah Sikandar." Lalu polisi itu pun bergegas berusaha untuk membawa Sikandar. Namun Amaira yang tak rela Sikandar dibawa oleh polisi berusaha menghalanginya. Lovely berkata, "Tunggu, kamu tahu keluargaku. Dia adalah Sikandar." Namun aparat kepolisian itu tidak mendengarkannya dan tidak menghiraukan perkataan Lovely. Mereka pun langsung membawa Sikandar. Lovely yang tak terima memohon kepada Jimmy, "Apa yang kamu lakukan? Mohon ambil kembali keluhan bicara dengan ayah saya, Chada. Anda mengenalnya kan?" Namun Jimmy berkata, "Tidak, saya tidak mau bicara dengan siapapun. Saya tidak akan damai sampai dia menderita di penjara." Kemudian Sikandar yang membawa polisi dikelilingi oleh para wartawan. Kulfi yang tak tega melihat Sikandar dibawa polisi berusaha akan menghampirinya, namun Mia melarangnya. Sementara Vikram yang merayakan keberhasilannya karena telah menghancurkan Sikandar. Kemudian Vikram pun menyetel video rekaman yang berisi video Kulfi dan Sikandar. Vikram membuat video itu bermaksud untuk menghancurkan Sikandar. Kemudian keesokan harinya Vikram yang memanggil para wartawan ke rumahnya bermaksud akan memperkenalkan geografi Kulfi lebih jauh kepada dunia. Namun sebenarnya Vikram akan menayangkan dan memperlihatkan video rekaman Sikandar yang telah menelantarkan Kulfi. Akan tetapi video yang diputar oleh Vikram, ternyata video rekaman tersebut telah ditukar oleh Mia dengan video yang lain. Sedangkan Sikandar yang tidak bisa menceritakan bagaimana ia bisa bebas. Ia sedang menonton siaran langsung biografi Kulfi di kamar Kulfi. Amaira yang lagi-lagi melihatnya berkata, "Ayah, mengapa kau berada di kamar Kulfi dan menyaksikan pesta kesuksesan Kulfi? Tinggalkan saja." Belum saja Amaira menyelesaikan perkataannya, Sikandar memotong pembicaraan Amaira. Dia berkata, "Hentikan. Jika kamu tidak memiliki sopan dalam bicara dengan ayah kamu, maka kamu tidak boleh berbicara sama sekali. Apakah kamu mengerti?" Amaira pun yang mendengarnya hanya terdiam mendengarkan kata Sikandar.
Sementara Vikram yang marah karena Mia telah mengganti isi rekaman video tersebut. Lalu setelah para wartawan itu pulang, Vikram memarahi Mia dan berkata, "Mengapa Anda melakukan ini, Mia? Hari ini saya akan membalas dendam. Kulfi akan mendapatkan fasilitas dari kontroversi ini." Namun Mia yang sudah muak akan jalan yang Vikram ambil untuk Kulfi, ia menyalahkan Vikram akan jalan ambisinya yang salah. Dan Kulfi tidak ingin melakukannya. Dan mulai dari sekarang, Kulfi lagi akan menjadi tanggung jawab Mia seutuhnya. Vikram yang mendengarkan semua penjelasan Mia pun langsung pergi meninggalkannya. Sementara keesokan harinya, Mia dan Kulfi yang sedang berbincang-bincang. Mereka membicarakan untuk jalan Kulfi selanjutnya dan mengatakan kepada Kulfi bahwa ia akan menyekolahkan Kulfi ke suatu sekolah musik ternama, yaitu musik yang dijalankan seorang maestro ternama. Kulfi yang mendengarkannya pun sontak saja senang dan langsung memeluk Mia. Kemudian Sikandar yang bersedih memikirkan semua kenangan indah dulu bersama Kulfi. Terlihat Sikandar yang duduk sendiri melamun. Lalu dihampiri seorang bapak-bapak. Bapak itu berkata, "Saya mendengar percakapan Anda. Drama musikal untuk menyatukan kedua putri Anda. Saya telah tahu siapa kau. Saya akan membantu Anda." Bapak itu yang bermaksud ingin membantunya. Kemudian Sikandar pun dibawa bapak itu ke sebuah gedung teater lama miliknya. Di sisi lain, Kulfi yang sedang mengemas barang-barangnya. Mia berkata, "Apakah Anda benar-benar semangat untuk pergi ke sana, bukan?" kata Mia kepada Kulfi. Kemudian Kulfi pun berkata, "Saya akan bekerja keras untuk memenuhi impian saya, Bu Mia." Sementara itu Sikandar yang baru pulang ke rumah dikejutkan Amaira yang sedang dibujuk oleh Lovely untuk bersekolah. Kemudian Sikandar menghampirinya dan berkata, "Saya telah mendengar bahwa akan ada drama musikal yang cukup besar di Auditorium Grand Theater. Setelah beberapa hari ini dan ayah pikir-pikir kamu harus mengikuti audisi itu." Amaira yang mendengarkannya pun berkata, "Benarkah ayah?" Kemudian Sikandar berkata, "Ini adalah impianmu kan? Untuk menjadi superstar yang hebat." Kemudian Sikandar meninggalkannya. Kemudian Sikandar yang datang ke rumah Mia untuk bertemu dengan Kulfi. Kemudian dia berkata kepada Mia, "Kulfi, saya datang bukan untuk membawamu pergi dengan paksa. Saya punya kesempatan untuk kamu." Kulfi pun berkata, "Kesempatan apa?" Sikandar menjawab, "Iya, di Grand Theater sebuah drama musikal akan digelar di sana. Aku di sini untuk memberitahumu bahwa itu banyak membantu untuk kamu." Namun Kulfi menolaknya dan ia memberikan sebuah koin kepada Sikandar dan menjelaskan jika koin itu kembali kepada Kulfi dengan kehendak Tuhan tanpa ada campur tangan Sikandar, maka Kulfi akan mengikuti cara itu. Untuk Sikandar yang mendengarkannya pun menerima tantangan itu dengan senang hati. Lalu ia pun pergi. Kemudian Sikandar yang sedang berjalan menghampiri mobilnya, terus memandangi koin yang diberikan oleh Kulfi dan dia berkata, "Putriku harus kembali kepadaku. Tidak ada yang bisa mengambilnya dariku." Kemudian Sikandar pun menemukan seorang pengemis di hadapannya. Ia pun menghampiri pengemis itu dan memberikan koin itu kepada pengemis itu, sambil berharap koin itu bisa akan kembali lagi kepada Kulfi atas bantuan Tuhan. Lalu Sikandar pun beranjak pergi meninggalkan pengemis itu. Namun ketika ia akan masuk mobil, ia berkata dalam hatinya, "Apa yang sedang saya lakukan? Saya membuang kesempatan terbesar saya karena apa yang dikatakan oleh seorang anak kecil. Bagaimana kalau ini bisa kembali kepadaku?" kata Sikandar dari dalam hatinya. Sambil ia berbalik akan mengambil kembali uang itu. Namun ketika ia ingin mengambil koin itu kembali, pengemis itu sudah tidak ada lagi di situ.
Sementara itu di sisi lain Kulfi yang sedang berpamitan kepada keluarga Mia dan mengucapkan salam perpisahan karena sekarang Kulfi akan meninggalkannya. Kemudian di sisi lain di gedung teater Sikandar dan Bapak Jamal sedang mempersiapkan semuanya. Setelah semuanya selesai, seleksi peserta pun dimulai. Sikandar yang sedang gelisah dan berharap kedua putrinya Amaira dan juga Kulfi akan hadir di acara teater musik itu. Lalu tak lama kemudian tiba-tiba saja datanglah Amaira yang bermaksud akan mengikuti pentas acara teater musikal itu. Kemudian Amaira menghampiri panitia drama musikal tersebut dan berkata, "Saya Amaira, singgil, selamat pagi Pak." Kemudian juri memerintahkan para anak buahnya untuk memberikan naskah peran utama kepada Amaira. Lalu Amaira pun membaca isi naskah tersebut dan memulai menghafalnya. Lalu tak lama kemudian juri pun memanggil Amaira dan menyuruhnya untuk memperlihatkan penampilannya kepada dirinya. Dan semua orang Sikandar yang melihat anaknya naik ke atas panggung sungguh sangat berbahagia. Sedangkan Kulfi yang sedang bersama Mia, mereka beristirahat sejenak akan sambil menunggu bus yang akan mengantarkan Kulfi pergi. Sedangkan di tempat lain, Sikandar yang sedang gelisah menantikan keajaiban akan datang, Kulfi akan datang ke acara itu, berkata, "Ya Tuhan, saya percaya kamu. Jangan merusak kepercayaan saya hari ini. Tolong berikan koin itu kepada Kulfi." Lalu Kulfi yang akan berangkat dengan Tina, teman Mia. Sebelum Kulfi berangkat, ia memutuskan untuk menelepon Sikandar memakai telepon umum. Setelah ia sampai di tempat lokasi telepon umum, ia berkata dalam hatinya, "Saya tidak bisa menjadi lemah. Saya hanya akan berbicara dengan ayah sekali dan aku mungkin merasa tidak enak untuk pergi sebelum memberitahunya." Lalu Kulfi pun mengambil telepon itu dan memasukkan sebuah koin ke dalamnya. Namun, hal yang tak terduga terjadi. Sungguh keajaiban dari Sang Dewi. Rupa-rupanya saja setelah Kulfi memasukkan kode ke dalamnya, tak diduga keluarlah sebuah koin di dalamnya. Lalu Kulfi pun mengambilnya dan alangkah terkejutnya ketika Kulfi lebih melihat koin itu. Koin itu adalah koin yang diberikan kepada Sikandar. Nah guys, bagaimana menurut pendapat kalian? Bukankah semakin seru dan semakin menegangkan saja, bukan?